Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah menciptakan kita selaku manusia. Itu adalah sebaik-baik penciptaan dari sekian banyak yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Dibanding dengan makhluk Allah yang lain, manusia adalah makhluk yang sempurna. Namun demikian, di satu sisi Allah pasti punya tujuan. Menciptakan manusia bukan sebatas hanya menciptakan saja, tapi Allah menciptakan manusia yaitu tujuannya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Manusia sangat indah sekali, dimulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kalau kita perhatikan, itu sangat luar biasa. Semua anggota tubuh kita pasti ada fungsinya. Ketika Allah ciptakan manusia, ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya, ada kakinya. Itu sangat luar biasa. Tapi ketika sudah jadilah kita. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mata kita tidak digunakan untuk beribadah kepadanya, nanti mata kita akan ditanya oleh Allah. Mulut kita ketika kita mengucapkan sesuatu yang dilarang oleh agama, nanti mulut kita, ucapan kita, lidah kita akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kaki kita, tangan kita, semuanya yang telah kita perbuat pasti akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai bentuk rahmaniyatur rahman, salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menitipkan kepada kita selaku manusia 3 kekuatan. Yang pertama, kekuatan akal. Yang kedua, kekuatan nafsu. Yang ketiga, kekuatan hati. Yang pertama, kekuatan akal. Allah menciptakan akal, dicantumkan kepada manusia supaya apa? Supaya cerdas, supaya punya ilmu. Karena dengan ilmu nanti dia akan tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Karena pada hari ini banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya pinter, kaum intelektual, tapi sayang dia tidak kenal dengan Tuhan yang sebenarnya yang patut dia sembah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ketika masyarakat kaum Mekah, kufar Mekah, orang-orang kafir Mekah yang berada di sekeliling Nabi pada saat itu, ketika mempertanyakan tentang Tuhan yang disembah oleh Muhammad dan para sahabatnya, Allah di dalam Al-Quran cuma menegaskan tentang sifat-sifatnya saja. Di permulaan surat Al-Baqarah di ayat 26, ketika orang-orang menanyakan siapa Tuhanmu, diciptakan dari apa, bagaimana bentuk fisiknya, Al-Quran menyatakan, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang tanpa atap, tanpa bumi. Dan itu hanya bisa dicerna oleh akal pikiran manusia. Intinya apa? Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada manusia, silakan kamu baca tentang kekuasaanku.
Belum selesai Anda membaca tentang kekuasaanku, disitulah kamu akan tahu siapa Tuhan. Maka ada pepatah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa orang yang tahu tentang kelemahan dirinya, maka dia akan tahu siapa sang pencipta yang sama, yang maha hebat. Oleh karena itu, akal adalah titipan dari Allah. Jangan dirusak dan jangan bangga dengan kepintaran kita. Kenapa? Karena di atas langit masih ada langit. Kita adalah makhluk. Tentu akal adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita gagal membaca ayat-ayat Allah, baik itu yang tersurat ataupun yang tersirat, Allah tidak segan-segan menyindir kita. Afala taqilun, apakah kamu tidak menggunakan akal sehingga akalmu bisa jadi sesat, tidak kenal dengan Tuhanmu yang sesungguhnya? Maka kita patut bersyukur Allah menitipkan akal kepada kita. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Yang kedua, Allah menitipkan kepada kita kekuatan nafsu, sehingga nafsu ini menjadikan pembeda antara kita dengan malaikat. Kalaulah malaikat tidak bermaksiat kepada Allah, wajar, karena malaikat tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita manusia dititipkan hawa nafsu oleh Allah. Supaya apa? Supaya nafsu ini kita jaga, kita rawat, kita salurkan kepada sesuai semestinya tuntunan dari Allah dan tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tidak sedikit orang yang melampaui batas karena mengikuti hawa nafsu. Hari ini banyak sekali yang merasa kekurangan, entah itu dari segi harta ataupun jabatan, karena dia tidak bisa mengontrol emosionalnya, tidak bisa mengontrol hawa nafsunya demi mencapai tujuan, baik itu harta ataupun jabatan. Dia rela mengikuti hawa nafsunya dengan menabrak aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyindir di dalam surat An-Nazi'at ayat 38. Wa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang melampaui batas, mengikuti hawa nafsunya di luar batas, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengikuti keindahan dunia untuk memuaskan hasrat dan hawa nafsu, maka nanti tempatnya di neraka jahanam. Wa na'udzubillah min dzalik. Sedangkan di dalam ayat selanjutnya, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa orang yang bisa menahan hawa nafsunya, menahan dirinya, bisa mengontrol hawa nafsunya, ditempatkan hawa nafsunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia takut kepada Allah yang Maha Kuasa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat domisili terakhir orang yang bisa mengontrol hawa nafsu, bisa menempatkan hawa nafsu di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak nanti di akhirat dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka oleh karena itu, akal kita punya kekuatan, hawa nafsu juga punya kekuatan. Tidak sedikit orang yang bermaksiat karena mengikuti hawa nafsu keinginan. Maka penyeimbangnya adalah yang ketiga, kekuatan iman. Maka dengan iman, insya Allah pikiran dan hawa nafsu itu bisa ditempatkan semata-mata untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu media supaya kita iman kita kuat, Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa, terutama puasa Ramadan yang alhamdulillah pada siang hari ini kita sedang melaksanakan. Kenapa? Karena dengan puasa
semuanya itu akan bisa dikontrol. Akal kita bisa dikontrol, tensi pemikiran kita bisa diturunin dengan cara puasa. Kenapa? Karena pikiran kita dibatasi. Jangan-jangan pikiran kita mengganggu pikiran orang lain. Begitupun anggota tubuh kita, mulut kita, tangan kita, yang semuanya itu di dalam diri kita ada hawa nafsu. Ketika kita puasa, kita bisa menahan diri. Mulut kita bisa dijaga, bukan hanya dijaga dari segala yang membatalkan seperti makan dan minum saja, termasuk ucapan, ungkapan yang bisa menyakiti orang lain. Begitupun tangan kita, tidak sembarangan kita menyakiti orang lain, tidak bisa sembarang kita memposting di story WA kita, di status Facebook kita, di Instagram kita. Kenapa? Karena kita berpikir jangan-jangan yang kita posting ini bisa merugikan diri kita, entah itu berbuat dosa, bahkan bisa merugikan orang lain. Maka oleh karena itu sering kita dengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man shoma Ramadan wa fi riwayatin man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, komitmennya yang pertama karena iman, kekuatan iman kita pergunakan. Yang kedua, jangan lupa komitmen kita dengan Allah, ihtisab, yaitu puasa kita semata-mata untuk berharap pahala di sisi Allah. Bukan hanya sebatas euforia, bukan hanya sebatas tradisi atau kebiasaan bila mana datang bulan Ramadan kita berpuasa, tapi semuanya kita lakukan semata-mata ihtisaban, hanya berharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang sudah terlampau. Tapi kalau tidak ada iman, tidak ada ihtisab, tidak mengharapkan pahala dan ridho dari Allah, lapar hanya dapat lapar saja, haus kita hanya mendapatkan haus saja, tidak berpahala. Maka disindir oleh Al-Imam Ad-Dailami, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya bisa mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Mudah-mudahan dengan momentum Ramadan 1445 Hijriah, kita semua bisa memanage hawa nafsu kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, bisa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin mungkin merasa kuat, dengan momentum Ramadan, marilah kita sandarkan diri kita, semata-mata tidak ada yang kuat kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin merasa pintar dengan akalnya, dengan momentum Ramadan, mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa tunduk, bisa takwa, bisa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.